Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono langsung menginstruksikan kapal rumah sakit untuk membantu korban gempa di Banten. Dua KRI rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Semarang dan KRI Dr. Suharso siap berangkat jika dibutuhkan. Kedua kapal yaitu KRI Semarang dan KRI Dr. Suharso telah dilengkapi peralatan medis untuk menangani korban bencana. Saat ini posisi kedua kapal berada di sekitar perairan Madura dan Jakarta. Untuk informasi terkini dari dampak gempa di Banten, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Fajri Satrio di wilayah Cihara, Kabupaten Pandeglang, Banten. Fajri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di wilayah Cihara di tempat Anda melaporkan sekarang? Apakah terlihat juga beberapa kerusakan di sana dan bagaimana kondisi warga saat ini? Selamat pagi Rianda dan juga saudara. Untuk kawasan Cihara, Lebak, Banten sendiri terdapat 16 rumah yang mengalami kerusakan, namun kerusakan sendiri memang tidak terlalu parah dan saat ini memang sudah diperbaiki oleh para warga dengan swadaya dan saat ini bisa kembali ditempati. Dan untuk saat ini memang kondisi warga sudah melakukan aktivitas seperti biasa dan gempa yang bermagnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat sore kemarin tidak mengganggu aktivitas warga sendiri. Saat ini untuk di kawasan Sumur, di mana untuk pusat dari gempa sendiri memang kondisinya untuk per kecamatan berbeda-beda mengalami kerusakan rumah warga. Ada yang satu kecamatan terdapat 2 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut, ada yang 3 bahkan 4, ada juga ada 1 rumah yang mengalami kerusakan. Memang untuk gempa Banten ini memang terpencar beberapa korban dari warga sendiri dan beberapa korban sendiri yang saat ini memang rumahnya mengalami kerusakan, ada juga yang saat ini memang mengungsi di pengungsian karena mereka masih trauma dengan adanya gempa yang terjadi pada Jumat sore yang terjadi beberapa kali kemarin dan mengalami intensitas yang cukup lama sekali. Dan saat ini data yang kami dapatkan dari BPBD di mana terdapat 27 desa yang terdampak gempa Banten kemarin dan tercatat ada 98 rumah mengalami kerusakan dengan rincian 12 rumah rusak berat, 11 rumah rusak sedang dan 75 rusak ringan dan juga ada 3 sekolah yang mengalami kerusakan. Iriana dan juga saudara, hingga saat ini memang tidak ada jaringan listrik yang dipadamkan dan saat ini pun listrik pun di kawasan Cihara maupun di Sumur sendiri yang menjadi pusat gempa sendiri masih menyala dengan normal. Irianda. Ya. Fajri, ini dengan Niluh terkait meskipun memang situasi sudah mulai tenang sekarang ini, apa kemudian adakah imbauan-imbauan yang masih terus disampaikan oleh pemerintah setempat terkait dengan kewaspadaan pasca gempa kemarin? Ya Nilu dan juga saudara, memang benar setelah kemarin dari pihak BMKG mengeluarkan bahwa gempa bermagnitudo 6,6 di Banten ini tidak berpotensi tsunami, namun warga tetap selalu waspada terhadap gempa-gempa yang lain dan untuk tidak panik dan untuk tidak mempercayai beberapa informasi-informasi yang ada. Dan saat ini memang dari beberapa warga yang berada di pengungsian pun sebagian sudah mendapatkan bantuan-bantuan. Mereka memang memilih untuk mengungsi di kawasan hunian sementara yang tepatnya pada 2018 lalu difungsikan, saat ini difungsikan kembali karena mereka masih trauma dengan adanya gempa. Karena gempa pun sangat terasa kencang di kawasan Sumur sendiri dan di kawasan Cihara ini. Nilu. Baik, saat ini tentu kewaspadaan masih harus terus ditingkatkan oleh warga sekitar pasca gempa 6,6 kemarin. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio.